Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 13 Mei 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus Kamis 13 Mei 2021 tertulis dalam Injil Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema untuk khotbah ini adalah menjadi saksi Kristus. Perdebatan tentang Yesus itu Allah atau manusia masih sering terdengar, apalagi jika sudah membahas tentang kebangkitannya. Benarkah Yesus bisa mengalahkan maut? Tentu benar, karena ia adalah Allah yang menjadi manusia. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia. Ia dilahirkan oleh seorang ibu, ia hidup selayaknya manusia, dan itu kita temukan di dalam Alkitab. Kita juga harus percaya bahwa Yesus 100% Allah karena kemahakuasaannya dalam menyatakan cinta kasihnya secara khusus di dalam pengorbanannya di kayu salib. Memang nalar manusia kadang sulit memahami karya ilahi. Mengapa demikian? Nalar manusia masih punya batas untuk memahami karya Sang Ilahi dalam dunia ini, khususnya dalam kisah Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa Yesus berada bersama murid-muridnya selama 3 tahun
Selama 3 tahun itu, Yesus mempersiapkan mereka untuk menjadi pengajar, untuk menjadi pemberita Injil. Di dalam ayat 44 ini, kembali Yesus membuka pikiran murid-muridnya ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti kitab suci, memahami karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Kristus, dan juga menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Kristus kepada segala bangsa. Ia mengingatkan bahwa apa yang pernah dia katakan kepada murid-muridnya, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang-orang mati pada hari yang ketiga. Banyak hal yang mereka lalui dan lakukan bersama-sama dengan Yesus Kristus, Sang Mesias, untuk mewujudkan pertobatan dan pengampunan dosa. Yesus telah berkarya secara nyata. Ia hadir bagi mereka yang sakit. Yesus hadir bagi orang-orang yang tersisih. Yesus hadir bagi orang kaum pinggiran, bagi orang-orang yang tertindas dan sebagainya. Kehadiran Yesus dalam rangka mewujudkan kerajaan Allah. Karena itu, sebelum Yesus naik ke sorga, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk melanjutkan misinya di dunia ini, Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya adalah menjadi saksinya. Bapak Ibu yang terkasih, seorang saksi adalah seseorang yang memberikan kebenaran yang ia saksikan kepada orang lain. Kalau tidak, tentu ia menjadi saksi palsu. Kesaksian seorang saksi di ruang pengadilan sangat penting dalam menentukan keputusan akhir dan bisa mengakibatkan nasib hidup matinya orang lain. Sebuah ilustrasi, seorang terpidana mati bernama T.C. Callahan selamat dari eksekusi beberapa menit sebelum eksekusi itu dilaksanakan. T.C. Callahan dituduh telah membunuh seorang anak pemilik toko mainan di Atlanta, Amerika Serikat. Callahan sudah dibawa ke ruang eksekusi dan kursi listrik sudah ia duduki, pengikat tangan dan kaki sudah diikatkan, kabel-kabel listrik sudah dihubungkan semua. Tinggal sang algojo menekan tombol saklar, maka matilah Callahan, tersetrum oleh kursi listrik tersebut. Namun beberapa menit sebelum ia terjadi, terdengarlah bunyi telepon. Ternyata itu telepon dari gubernur yang menyuruh pembatalan hukuman mati terhadap Callahan karena ada bukti baru dari kesaksian tetangga toko korban pembunuhan tersebut, dan akhirnya Callahan terbebas dari hukuman mati. Itu artinya Callahan terbebas dari hukuman mati oleh karena sebuah kesaksian seseorang, kesaksian yang benar sehingga menyelamatkan jiwanya. Di ayat 48 dituliskan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Apa makna saksi dari semuanya ini? Murid-murid harus memahami bahwa selama ini mereka telah bersama-sama dengan Yesus. Mereka bukan hanya mendengar kabar baik dari kitab-kitab yang mereka baca.
Mereka bukan hanya mendengar pengajaran dari para imam di bait Allah, tetapi mereka langsung mendengar, mereka langsung menyaksikan kabar baik dari Allah itu sendiri, yaitu Allah yang turun dari sorga, datang ke dunia ini untuk menyatakan kabar baik, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kembali ke sorga sambil disaksikan oleh murid-muridnya. Menjadi saksinya adalah panggilan Yesus supaya para murid mempersaksikan kabar gembira kepada semua orang. Kerajaan Allah dinyatakan di dalam Yesus. Nilai-nilai kerajaan Allah adalah keadilan, kemanusiaan, damai sejahtera, keutuhan ciptaan. Karena para murid akan diutus sebagai saksi, mereka pun diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Momen kenaikan Yesus Kristus ke sorga merupakan momen estafet, tugas pewartaan kabar baik. Yesus membawa para muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Meski gurunya harus pergi jauh dari mereka, tetapi para murid sangat bersukacita pulang ke Yerusalem. Mengapa? Sebab mereka tahu bahwa Mesias itu benar-benar juru selamat bagi kehidupan mereka. Memang bukan seperti Mesias yang mereka bayangkan selama ini, tetapi ia adalah juru selamat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan keselamatan, pengharapan, serta sukacita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kepergian Yesus ke sorga adalah bagian yang melegakan bagi para murid. Itu sebabnya mereka pulang dengan bersukacita. Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu benar-benar kembali ke tempat asalnya. Itu berarti bahwa ia benar-benar Allah. Jika ia benar-benar Allah, apalagi yang perlu diragukan dari setiap perkataannya kepada para murid-murid. Kenaikan Yesus ke sorga membuat para murid-murid pulang dengan sukacita, sebab tidak ada lagi yang mau diragukan. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, sebab mereka telah memilih jalan yang tepat, yaitu Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Mereka juga harus menunggu sampai turunnya Roh Kudus untuk memberi mereka kekuatan dan menuntun mereka dalam pemberitaan Injil kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perayaan kenaikan Yesus ke sorga, ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, menjadi saksi Kristus tidak sebatas hanya sekedar memberitakan Injil secara verbal kepada orang lain, melainkan memperlihatkan sebuah gaya hidup. Kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada dengan menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus melalui kehidupan kita yang berbeda dengan orang lain. Ketika kita berbuat baik, ketika kita mewujudkan kasih di dalam kehidupan kita, tanpa harus mengatakan bahwa kita adalah Kristen, tentu orang akan menjadi tertarik untuk menjadi pengikut Yesus. Menjadi saksi Kristus ini bukan hanya perintah Yesus kepada murid-muridnya, tetapi juga bagi kita semua hingga pada saat ini. Memang di awal-awal ditujukan kepada saksi mata, yaitu murid-murid Yesus, tetapi berlanjut kepada kesaksian melalui pengalaman iman seperti yang dialami
oleh Rasul Paulus yang tidak pernah bertemu secara fisik dengan Yesus Kristus. Tetapi Yesus memilih Paulus menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Demikian juga Timoteus melalui pengajaran yang dia terima dari Rasul Paulus, maka Timoteus juga memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Demikian juga kita. Hingga pada saat ini kita terpanggil, kita menerima amanat agung untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Menjadi saksi Kristus tidak harus menjadi seorang penatua, menjadi seorang pendeta, tetapi menjadi saksi Kristus dapat kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga adalah suatu bukti bahwa Yesus hidup dan melebihi kemampuan serta kuasa yang ada di bumi ini. Selayaknya lah manusia, kita semua mulai berpikir ke arah kehidupan di sorga kelak. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Kepercayaan kita kepada Tuhan selama di bumi ini adalah pintu masuk untuk ke sorga. Memang sulit bagi banyak orang memikirkan kehidupan kelak di sorga. Sebab kehidupan hari ini, kehidupan hari esok saja pun selama kita di bumi ini, kita sudah mempunyai kesulitan tersendiri. Di tengah-tengah banyaknya kesulitan kita di bumi ini, janganlah kita mengurangi ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa hanya bersama Tuhan kita mampu melewatinya. Firman ini telah memberi kita kekuatan agar kita mengandalkan Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan di gereja maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga dan yang terakhir, tetaplah mengikuti persekutuan orang yang percaya, sebab Tuhan Yesus selalu hadir dan memberi berkat-Nya. Sama seperti para murid-murid Yesus di dalam nats ini, mereka menerima berkat Tuhan, mereka pulang dengan sukacita ke Yerusalem sambil menunggu Roh Kudus turun di dalam kehidupan mereka untuk pergi memberitakan Injil. Demikianlah kita. Ketika kita mau mengikuti persekutuan orang yang percaya, di sana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat nyanyian pujian kita, lewat doa-doa kita, lewat firman Tuhan yang kita dengar. Di dalam perjumpaan itu, kita menerima berkat dari Tuhan dan kita mengalami sukacita dari Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga, buat firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang begitu berkuasa, yang mengasihi kami, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan mengokohkan iman percaya kami, agar kami tetap setia di dalam iman kami, agar kami senantiasa Tuhan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sebagai wujud nyata bahwa kami adalah saksi Kristus di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang telah Tuhan beri bagi kami untuk kembali kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Biarlah perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini dapat membuat kami lebih merenungkan, agar kami dapat
mengutamakan kehidupan kami di sorga kelak dengan kesetiaan kami kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di bumi ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.